Mau berangkat haji harus bawa bekal berapa sih? Takutnya nanti nggak cukup ya, atau kekurangan. Mari kita simak penjelasannya dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Apa kabar sahabat Umi semuanya? Semoga sehat walafiat yang akan menunaikan ibadah haji, terutama semoga Anda semuanya dimudahkan, dilancarkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Umi hadir atas pertanyaan berapa sih Umi bekal yang harus dibawa atau uang saku yang harus dibawa untuk perjalanan ibadah haji. Terima kasih pada yang sudah bertanya. Mungkin ini mewakili beberapa pertanyaan dari beberapa netizen atau penonton setia Umi. Berapa sih yang benar dan seharusnya kita bawa? Karena bagaimanapun kita akan berangkat ke luar negeri, ke negeri orang dalam waktu yang cukup lama ya. Oke, bismillah, kita akan bahas apa yang harus kita bawa atau berapa yang harus kita bawa dalam video kali ini. Teman-teman semuanya, bahwa dalam perjalanan ibadah haji ini memang kita durasinya berbeda dengan umroh ya. Sekitar 40 hari kita akan melaksanakan perjalanan ibadah haji. Ini tentu bukan waktu yang singkat ya, lumayan lama di negeri orang. Dan kita juga mungkin tidak tahu berapa sih biaya kehidupan di sana. Nah, dalam durasi 40 hari ini kita sudah membayar full kepada pemerintah ya. Dan di dalam biaya yang dibayarkan kita itu bukan ternyata ya, kita sudah dapat fasilitas, diantaranya adalah kebutuhan utama primer, yaitu akomodasi dan makan. Insya Allah makan 3 kali sehari dengan menu, biasanya menu yang disesuaikan ya, menu Indonesia yang dipasak oleh orang luar negeri ya, tentu saja catatannya kita dapat makan. Nah, lalu juga kita dapat living cost atau biaya hidup yang sudah diinclude dari biaya ongkos haji. Berapa biaya living cost-nya? Biaya living cost-nya kalau nggak salah 750 real, atau kalau dirupiahkan setara dengan 3 jutaan lebih ya. Lalu masalahnya adalah dari makan yang dikasih oleh jatah pemerintah itu kadang-kadang mungkin ya rasanya atau menunya atau seleranya berbeda dengan lidah kita. Nah, di sanalah akan ada masalah bagi beberapa orang yang mungkin lidahnya tidak nyaman, tidak terbiasa. Bisa jadi rasanya kurang kurang asin, kurang bumbu Indonesia, bisa jadi ya. Setidaknya itu pengalaman Umi di beberapa tahun lalu, di 2008 ya, memang sudah cukup lama. Ya seperti itu, kadang-kadang tidak pas dengan lidah kita. Nah, di sanalah kita biasanya pengen jajan, pengen makan di luar, gitu, yang mungkin menggugah selera kita, yang ingin mendekatkan kita pada kenikmatan makan kayak di Indonesia. Di sanalah kita butuh uang untuk jajan. Berapa sih jajan di sana? Besarannya biasanya itu di sekitar 10 sampai 15 rial ya. Berarti 40.000 sampai 70 ribuan ya, tergantung menunya juga. Atau misalkan nasi kebuli, nasi biryani itu 20 rial, berarti 80 ribuan ya, lebih. Nah, tapi itu menunya biasanya porsinya besar. Porsi-porsi di tanah suci itu, di Arab itu memang besar-besar, jadi kadang-kadang tidak habis dimakan sendirian. Jadi yang pasangan suami istri bisa aja jajannya 1 porsi aja, nanti dimakan berdua.
seperti itu. Jadi kemungkinan jajannya adalah karena alasan itu. Tapi mudah-mudahan sih ya di tahun ini menunya dan rasanya juga sudah memuaskan jamaah Indonesia, memuaskan lidah orang Indonesia. Jadi kita tidak perlu jajan lagi gitu, karena sudah enak, sudah kenyang dengan menu yang disuguhkan oleh pemerintah. Seperti itu. Kemudian di luar itu bagaimana dengan living cost yang tadi diberikan? Living cost itu nominal 750 rial atau 3 jutaan untuk 40 hari. Berarti kita bagi aja 3 juta dibagi 40 hari adalah sekitar 75 ribuan per hari rupiah ya. Cukup nggak itu? Menurut Umi, kalau memang kita niatnya hanya jajan, kayaknya cukup deh. Tapi dengan catatan hanya jajan makan aja, itu cukup. Tapi kalau niatnya ada belanja-belanjaan, ngumpulin oleh-oleh, ya itu jadi kurang. Ya, jadi kurang. Misalkan Bunda beli kurma asli dari sana. Kemudian Bunda beli sajadah, beli segala hal yang memang banyak sekali akan dijumpai dimanapun, mau di kota Mekah, mau di Madinah, mau di Arafah, mau di pokoknya dimanapun tukang jualan itu banyak banget gitu, ngikutin kita. Jadi itulah godaan terbesarnya, makanya uang itu selalu terasa tidak cukup, karena memang kita lihat begitu banyak belanjaan atau barang yang ingin kita beli gitu. Itu sebenarnya, jadi akan selalu tidak cukup kalau mengukur kepada keinginan berbelanja. Nah, jadi solusinya seperti apa? Mungkin bisa diambil opsi tengah ya teman-teman. Jadi kita tidak hanya menyediakan dana untuk jajan, dilebihkan lah, tapi dengan porsi yang sedang-sedang saja. Kalau misal kita sudah dapat jatah living cost sebesar 750 real atau sebesar 3 jutaan dari pemerintah, anggaplah itu buat jajan. Nah, tinggal kita membawa lagi bekal untuk jaga-jaga kalau kita nanti tergiur untuk belanja. Karena walau bagaimanapun ya, terutama para ibu-ibu ya, kadang sulit sekali menahan diri untuk berbelanja. Dan menahan diri untuk tidak berbelanja itu kadang juga menyakitkan ya, benar nggak ibu-ibu? Ya, di saat teman-teman kita membeli lalu kita tidak membeli dengan alasan tidak punya uang, itu kadang-kadang bikin teriris hati kita ya. Tapi memang alangkah baiknya kita bisa mengendalikan diri sesuai dengan tujuan awal kita, ingin beribadah ya, ingin memaksimalkan waktu dan kesempatan untuk sebanyak-banyaknya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tipsnya ya ambil opsi tengahnya, misalkan dengan living cost segitu, lalu kita bawalah persediaan untuk belanja. Umi rasa di 5 juta atau maksimalnya 10 juta itu sudah sangat leluasa. Jadi nggak usah bawa puluhan juta atau ratusan juta apalagi. Karena konon maksimalnya juga cuma 100 juta. Dan untuk apa gitu beli 100 juta? Apa mau beli emas 1 kilo atau gimana gitu ya. Dan itu juga kadang-kadang membuat khawatir ya, terutama sepuh ya. Kalau sepuh-sepuh jangan dikasih uang banyak, nanti beliau lupa untuk nyimpennya, beliau juga tidak paham nominalnya, khawatirnya malah nanti jadi terbuang sia-sia uang yang dibawa dari tanah air. Lebih baik bawa seperlunya aja, sedang-sedang saja. Umi rasa 5-10 juta sudah cukup untuk memanjakan diri, tapi tidak dengan sesuatu yang berlebihan ya. Dan itu pun teman-teman mohon dititipkan mungkin atau diamankan secara baik, tidak diberikan secara gimana ya, disimpannya. Kalau orang tua mungkin harus dititipkan pada anak mudanya atau pembimbingnya, seperti itu. Khawatirnya beliau salah dalam mengambil uang, nanti salah menyimpan dan hilang. Nah,
Umi sendiri punya pengalaman sebagaimana yang pernah diceritakan di dalam video lalu ya, beberapa bulan lalu, tentang biaya bekal haji. Karena Umi hajinya 2008 dan dalam kondisi yang tidak memiliki kebebasan finansial, bawa uang itu cuma 1,5 juta itu, maaf, 1,5 juta rupiah ya. Itu pun untuk berdua bersama suami. Kenapa? Emang nggak ada gitu, karena Umi juga untuk berangkat hajinya benar-benar pas-pasan. Saat itu kan mendadak ya, bisa mendadak, dan secara finansial kita memang belum siap untuk berangkat haji. Makanya cuma bawa uang 1,5 juta untuk berdua. Apakah bisa terpenuhi kebutuhan? Alhamdulillah, masih bisa bertahan hidup ya, setidaknya. Masih bisa bertahan hidup, makan dapet, walaupun memang ada pedih-pedihnya gitu loh. Gimana ya, iyalah pas teman-teman kita beli belanjaan banyak, bisa beli perhiasan, bisa makan dengan ke restoran mewah ya, kita cuma ya Allah gitu, berikanlah hamba kesabaran gitu ya, dan berikanlah hamba kesempatan lagi nanti kesini dengan kebebasan finansial yang lebih baik gitu. Ada perasaan seperti itu. Makanya ya kita juga terlalu mengirit-ngirit juga nggak boleh ya, karena takutnya nanti jadi tekanan batin ya. Insya Allah jadi teringat lagi nih masa lalu. Bisa hidup saat itu 1,5 juta, tetapi dengan penuh kepedihan, dengan teririt-irit ya, sangat teririt-irit, tapi bisa hidup ya, yang penting bisa pulang ya. Alhamdulillah, karena memang ya saat itu mungkin kondisinya berbeda. Nah itu teman-teman, sedikit cerita Umi, juga sedikit tips ya, terutama bagi yang bertanya tentang bekal yang harus dibawa ke Tanah Suci. Insya Allah living cost ada, dan kita bawa secukupnya yang sederhana juga insya Allah cukup. Apalagi kalau oleh-olehnya dibeli di tanah air. Nah, oleh-olehnya bisa dipesan di toko Umi, di link di bawah. Kita menyediakan juga perlengkapan buat umroh, buat haji, dan oleh-oleh, juga pakaiannya ya, pakaian haji dan umroh, gamis, koko, dan perintilannya ya. Kalau teman-teman masih membutuhkan silahkan. Juga yang mau umroh bareng, insya Allah nanti kita umroh di bulan Maulid, dan membuka juga format umroh gratis dengan membawa jamaah 5 orang saja. Insya Allah ya, mudah-mudahan menjadi wasilah membantu banyak orang untuk berangkat ke Tanah Suci. Semoga hari ini video ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.